Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang pesan dari si dia yang saat ini sedang menjauh. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Pesan dari si dia yang sedang menjauh darimu ya. Oke, saat ini tuh ada ketidakmampuan, atau ketidakbisaan dari si dia untuk terkoneksi, terhubung, atau deket-deket dengan kamu dulu gitu ya. Jadi kalau menurut aku di sini saat ini tuh dia kayak lagi ada sesuatu nih yang membuat dia tercegat untuk datang ke kamu atau terkoneksi dengan kamu. Tapi tenang aja di sini ya, kamu itu masih berkesan bagi dia ya. Kenapa berkesan? Kalau aku lihat di sini, kamu itu kan lebih tahu dan lebih paham dari dia. Jadi mengapa dia tiba-tiba pergi? Ya mungkin dia saat ini dia tuh menjauh itu tiba-tiba gitu ya, tanpa ada pemberitahuan, tanpa dia bilang. Karena dia paham banget bahwa kamu itu ngerti banget kok, ngerti banget kok tentang si dia ya. Itu menurut dia, kamu itu mengerti banget tentang si dia. Oke. Kalau aku lihat di sini orang ini masih sayang, masih cinta banget sama kamu, bahkan tanpa syarat. Di sini orang ini sayang banget, cinta banget sama kamu tanpa syarat ya. Oke. Kalau aku lihat di sini dia kayak lagi ada masalah ya. Dia kayak dia kehilangan jati diri dia ya. Makanya di sini ada mungkin entah ini ada seseorang yang mengontrol dia atau sesuatu yang mengontrol dia, sehingga dia kayak kehilangan arah, kehilangan jati diri semacam itu ya. Sehingga saat ini tuh dia kayak nggak bisa dulu untuk deket-deket dengan kamu. Tapi sejujurnya orang ini selalu kepikiran kamu. Dia nggak bisa nggak memikirkan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus. Dan orang ini sejujurnya dia masih sayang kok, masih tertarik sama kamu ya. Masih tertarik sama kamu karena di mata dia kamu orang yang cerdas, orang yang energik ya. Terus itu kalau aku lihat di sini kamu itu kalau ngobrol sama dia itu selalu nyambung gitu loh ya. Itulah yang membuat dia sangat-sangat tertarik sama kamu, suka banget sama kamu gitu. Terus itu kalau aku lihat di sini kamu itu sama dia sering banget berselisih, entah ini berselisih paham atau memang ya bertengkar secara argumen gitu ya. Intinya kalian sering banget berselisih. Nah, aku lihat di sini kenapa dia saat ini menjauh, karena kayaknya dia lagi menghindari perselisihan di antara kamu. Entah kamu kemarin itu menunjukkan reaksi kamu sedang tidak nyaman, kamu tidak suka dengan tindakan, perilaku atau apapun tentang dia ya. Sehingga di sini dia menjauh gitu. Jadi memang mungkin sifat orang ini itu nggak mau cari-cari masalah. Makanya ketika kamu
mungkin gini, misal misal kamu itu orangnya suka mengungkit-ungkit masa lalu ya, sedangkan dia itu paling nggak suka kan cari-cari masalah atau mancing-mancing masalah, sehingga orang ini menarik diri dari kamu. Nah emang sifatnya seperti itu ya, dia nggak mau nanti justru malah kalau dia menanggapi masa lalu yang kamu pertanyakan itu, justru malah nanti kalian akan bertengkar kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih cinta, masih sayang sama kamu, karena di mata kamu itu kamu indah, di mata dia kamu itu sangat cerdas ya, sangat mempesona. Nah dan di sini dia nggak mau selalu beradu argumen dengan kamu, sehingga dia menghindari adu argumen dengan kamu. Dan saat ini aku lihat dia merasa bahwa hubungan kamu dengan dia saat ini tuh kayak nggak ada kejelasan ya, dia sadar itu. Dan ini karena banyak sekali entah ini tentang keraguan atau masalah di hubungan kalian yang terjadi ya, makanya di sini dia kayak masih bingung tentang sebenarnya kita ini seperti apa, atau mungkin kamu yang berpikir seperti itu. Nah kalau aku lihat di sini orang ini nanti ya, orang ini akan datang lagi ke kamu untuk memastikan kembali sebenarnya apa sih tujuan dari hubungan ini. Kalau misalkan di sini kamu yang sempat belum memberikan tanda-tanda bahwa kamu setuju ingin ngejalin hubungan dengan dia, maka dia akan segera datang untuk meminta kepastian dari kamu tentang hubungan ini tuh tujuannya mau kemana kayak gitu ya, tentang kepastian tentang hubungan ini. Kalau misalkan di sini dia yang dari dulu belum siap untuk memberikan kepastian, kalau aku lihat di sini dia pengen tahu jelas gitu ya, hubungan ini maunya kemana, dan dia akan lihat reaksi kamu, karena dia ketika datang nanti dia ingin menyelesaikan semua konflik-konflik yang terjadi, perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara kamu. Dia tidak mau lagi membiarkan masalah-masalah menggantung lagi di hubungan ini, dan dia ingin kayak mau ada semacam kejelasan tentang perasaan kalian kayak gitu, tentang hubungan ini. Intinya seperti itu ya, dia ingin memulai memikirkan kemana nih arah hubungan ini mau dibawa, seperti itu ya. Dan dia juga tahu bahwa hubungan kalian itu kemarin itu sangat toksik ya, dimana di sini ada seseorang yang terlalu nempel pada pasangannya. Bisa jadi itu kamu terlalu bucin sama dia sehingga kamu sangat ketergantungan sama dia, dan akhirnya di sini dia sulit untuk mengejar hobi ataupun aktivitas dia, dan kamu pun mengabaikan hobi dan aktivitas kamu karena kamu di sini mungkin terlalu nempel sama dia. Dan kali ini ya, kalau aku lihat juga memang orang ini tuh memang pengontrol ya, sehingga dia kayak ingin semuanya sesuai dengan keinginan dia gitu. Tapi entah apa nih ya tujuan dia sebenarnya maunya kayak mana. Cuman intinya orang ini pengontrol, terus itu kamu mungkin masuk ke dalam controllingnya dia ini, dan kamu juga mungkin dipengaruhi oleh ya memang kamu juga sayang sama dia, cinta sama dia, sehingga kamu bucin, jadi kamu terlalu melekat ke dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kamu gini ya, tidak terlalu bebas dengan keseharian ataupun hobi kamu, tidak fokus ya, lebih tepatnya tidak fokus pada keseharian dan hobi kamu, dan dia pun seperti itu. Nah orang ini tuh nggak suka seperti itu ya, kita harusnya tetap fokus juga pada hobi dan keseharian kita masing-masing. Jadi daripada dia dengan sikap kamu yang seperti ini, bukannya dia simpatik, justru malah dia kayak lebih mengabaikan kamu kayak gitu ya kalau aku lihat. Jadi orang ini kalau semakin dia dikejar, semakin dia ditempel sama kamu, semakin kamu ketergantungan sama dia, semakin nggak simpatik orang ini ke kamu
kayak gitu ya. Jadi kamu harus jual-jual mahal kalau mau dikejar sama orang ini ya, seperti itu. Terus itu wow, oke. Gini, jadi sebelum ke ini ya, sebelum ke kartu ini, jadi orang ini tuh ya pengennya kamu mandiri gitu loh ya, nggak ketergantungan gitu sama dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kita maksudnya gini, maksudnya kamu dan dia butuh untuk memastikan tidak mengabaikan kepentingan masing-masing demi pasangan kayak gitu. Dia nggak suka kamu terlalu manja atau terlalu ketergantungan sama dia, ataupun dia ketergantungan sama kamu. Kita tetap punya privacy masing-masing, kita tetap punya kehidupan masing-masing walaupun kita dalam suatu hubungan gitu. Maksud dia ya, dia memang mengajarkan kamu untuk lebih mandiri gitu, lebih fokus juga pada dirimu gitu ya. Jangan terlalu fokus pada hal-hal cinta doang. Hidup nggak hanya soal cinta gitu loh ya, dia berpikirnya seperti itu. Jadi kalau Four of Wands ya, jadi aku lihat siapapun nanti di sini yang ragu atas hubungan ini mau dibawa kemana, atau ragu untuk mengungkapkan isi hatinya, perasaan dia, selamat ya bagi kamu. Bagi yang ingin mendengar pernyataan-pernyataan ini, karena sebentar lagi dia akan mengungkapkannya, atau mungkin kamu yang akan mengungkapnya ya. Tapi kalau aku lihat sih di sini dia ya, dia yang akan mengungkapkan ke kamu tentang apa tujuan dia, apa perasaan dia, apa keraguan-raguan dia selama ini, dan itu akan dia putuskan dengan yakin ya. Jadi apapun keraguan-keraguan dia akan putuskan dengan yakin. Ini lebih menjuru ke hubungan yang lebih serius kalau aku lihat ya. Mungkin juga nanti akan ada suatu perayaan di hubungan kalian, atau mungkin pengesahan, entah ini suatu lamaran cinta, atau mungkin lamaran pernikahan, seperti itu ya. Kalau misalkan kalian saat ini lagi berpisah, aku lihat dia akan datang lagi ke kamu untuk kembali lagi ke kamu ya. Makanya di situ ada Strength, di sini ada Four of Wands ya. Jadi tunggu aja ya. Kalau aku lihat di sini orang ini akan datang lagi untuk menanyakan suatu kepastian ke kamu, atau memberikan kepastian ke kamu, karena di situ ada Seven of Cups reverse. Jadi aku yakin orang ini akan menanyakan kepastian tentang hubungan ini, atau menjelaskan, atau membuat ini jelas, membuat hubungan ini jelas mau ke arah mana ya. Apakah ini akan siap ke jenjang yang lebih serius, atau ini justru akan diakhiri, seperti itu ya. Tapi karena ini Four of Wands, jadi kalau aku lihat ini lebih punya kemungkinan lebih besar ke jenjang yang lebih serius, seperti itu. Oke, sifat orang ini memang orang yang tidak mengekang pasangan. Justru dia memang ingin pasangannya mandiri. Dia ingin pasangannya itu berkreasi sesuai dengan keinginan dari pasangannya. Dia akan membebaskan pasangannya sesuai apa maunya pasangan, kayak gitu ya. Dia tidak akan mempersempit ruang lingkup atau gerak dari pasangan. Orangnya juga kalau aku lihat memang dia juga pengennya seperti itu. Jadi walaupun kamu berkomitmen dengan dia nggak suka kalau misalkan dikekang ya. Jadi mungkin dia akan memiliki sifat yang kayak walaupun berkomitmen, atau ya kalian nantinya akan menjadi pasangan sah, dia mungkin akan bergaya seperti orang lajang, kayak nggak punya pasangan, seperti itu. Jadi hati-hati ya, kamu lihat pasti ini bahwa dia benar-benar lajang atau enggak saat dia mendekati kamu nanti ya. Jangan sampai kamu tertipu, karena orangnya memang punya sifat yang seperti ini ya. Jadi orang ini tuh memang sebenarnya punya sifat yang walaupun dia punya komitmen dengan seseorang, dia maunya terlihat lajang. Terus itu juga kalau aku lihat orangnya memang orang yang penuh kasih sayang. Terus itu memang gak suka untuk romantis ria di depan umum, atau menunjukkan kebucinan dia gitu. Dia memang gak bisa kalau aku lihat di sini. Orangnya juga humoris ya, orangnya baik hati. Terus juga orangnya mandiri ya, dan dia sangat menghormati batasan dari pasangannya.
ataupun orang lain. Jadi kalau misalkan orang lain atau si kamu gitu berkata tidak akan sesuatu, maka tidak akan dia lakukan. Seperti itu ya, dia tidak akan memaksakan atas segala sesuatunya. Seperti itu kalau aku lihat. Terus itu ya, dia menghargai ruang pribadi pasangan ataupun siapapun gitu ya. Dia nggak suka orangnya tuh nggak suka ikut campur gitu ya dengan hal-hal yang memang bukan urusan dia. Jadi dia nggak kepoan gitu. Oke, bagi kamu bersiaplah ya kalau memang kalian mengharapkan orang ini, karena sebentar lagi orang ini akan menghilangkan keraguan-raguan dia terhadap hubungan ini. Apapun itu ya yang menjadi pemicu orang ini ragu-ragu, aku lihat dia akan segera yakin dengan keputusan dia untuk mungkin ya meminang kamu atau melamar kamu atau apalah ya, intinya ini lebih ke hubungan yang lebih serius. Nah, jadi bagi kamu yang memang masih mengharapkan dia, silahkan untuk dipikirkan baik-baik ya. Apakah kamu harus menerimanya atau memang harus kamu tanyakan lebih jelasnya, silahkan ditanya. Karena memang orang ini aku lihat nanti ketika datang dia sudah yakin. Terus itu juga kalau aku lihat perasaan dia sangat menggelora, sangat sayang sama kamu, cinta banget sama kamu. Terus itu juga aku lihat di sini apa ya, orang ini siap untuk memberikan kejelasan, bahkan untuk masalah-masalah yang selama ini tidak terselesaikan di hubungan kalian juga akan dia coba untuk selesaikan. Terus itu juga dia akan siap untuk melanjutkan hidup ataupun percintaannya bersama kamu. Jadi keputusannya ada di kamu maunya gimana. Karena aku lihat juga orang ini tuh kayak udah punya bayangan gitu loh, kedepannya nanti dia bersama kamu akan seperti apa gitu ya. Entah ini memang dia sudah ada modalnya untuk masa depan kalian, atau memang ini hanya sekedar bayangan dulu ya. Dia belum ada modal, tapi intinya cobalah perjelas aja dulu gitu ya. Perjelas kamu maunya apa, dia maunya apa. Terus untuk masalah masa depan ya kalian bisa bicarakan bareng-bareng. Karena di sini ada potensi, ya bukan potensi tapi lebih ke orang ini sudah punya pandangan untuk kedepannya bersama kamu kayak gitu. Bahkan mungkin sering menghayal nih orang, sering ngehaluin kamu di masa depan gitu ya. Jadi cobalah apa ya, ya cobalah untuk berbaur deh, coba dulu gitu ya. Terus itu juga gimana ya, jangan terlalu ego, intinya di sini ya, kamu jangan terlalu ego. Kalau aku lihat mungkin orang ini terlalu sensitif, sehingga di sini pesan dari Five of Pentacles berarti kamu itu jangan sampai memberikan atau tidak melayani gini, jangan tidak melayani dia dengan cara yang kamu inginkan gitu ya. Jadi buatlah sama-sama merasa nyaman dengan satu sama lain gitu ya, jangan ego, intinya seperti itu. Karena aku lihat di sini orang ini serius, jadi buatlah ketetapan pada hatimu, kamu maunya gimana gitu ya. Jangan bimbang-bimbang lagi, jangan ragu-ragu lagi gitu. Oke? Aku rasa cukup, inilah pesan dari si dia berharap kamu bisa memberikan jawaban ya yang pasti dengan hubungan ini maunya digimanain. Seperti itu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Jadi ke-12 zodiak ada semua dan energi paling kuat di sini ada Leo. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate, dan kalau ini ceritanya sama dengan kalian maka ini mungkin pembacaan untuk kalian. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.